Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Denny dan Pak Arif beserta Bapak Ibu semuanya peserta webinar K3 kita pada hari ini. Terutama mungkin di sini ada pakar-pakar senior yang bergerak di bidang K3, khususnya bidang K3 konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya Irfa Kodri diminta oleh teman-teman Media Tama untuk sharing, berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan keselamatan konstruksi ya yang sekarang sedang digalakkan, yang merupakan bagian dari K3 konstruksi itu sendiri ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita nanti akan mengalir untuk berdiskusi terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Saya izin akan menyampaikan PPT terkait dengan materi yang sudah kita agendakan ya. Nah, ini judulnya adalah melaksanakan dukungan keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai materi. Kalau di Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi untuk SKKNI, di mereka adalah jabatan kerjanya jenjangnya untuk terampil ya di bawah ahli. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan peraturan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, seperti yang disampaikan oleh materi-materi sebelumnya, bahwa petugas SMKK ini harus dimiliki semua ya oleh pekerjaan-pekerjaan beresiko kecil, sedang maupun beresiko tinggi. Nah, jadi sebenarnya ini cukup mewakili apabila kita semua ingin mempelajari materi pelaksanaan dukungan keselamatan konstruksi ini. Karena terus terang, ada teman-teman yang sudah menjadi ahli K3 umum ataupun ahli muda K3 konstruksi, ahli madya K3 konstruksi, karena kita sistem jabatan kerja ini tidak seperti sekolah, harus dari SMP melalui SD dulu, atau mau masuk SMA harus melalui SD dan SMP dulu, karena di jenjang kerja kompetensi kita ini untuk jabatan kerja keselamatan konstruksi khususnya, itu belum mempersyaratkan harus ikut yang paling rendah dulu, petugas keselamatan, atau baru nanti menjadi ahli ya. Nah, sehingga banyak para pelaku di bidang konstruksi, khususnya di bidang keselamatan konstruksi ini, yang mereka mengambil langsung level di atasnya. Walaupun terkadang ini kan adalah skema baru, SKKNI-nya pun baru tentang keselamatan konstruksi. Nah, sehingga kalau kita bahas ini masih cukup relevan untuk kita pelajari bersama. Ataupun juga bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti ya, ini adalah untuk mengingat kembali dan juga mungkin ada di sana sini yang masih perlu kita diskusikan, ayo kita diskusikan bersama. Nah, ini ya teman-teman sekalian tujuannya bahwa dengan mempelajari dukungan keselamatan ini, kita itu mampu mengevaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK ya sekarang namanya Bapak Ibu sekalian pada saat PCN. Kedua, kita juga diharapkan mampu mengevaluasi dukungan sumber daya konstruksi yang ada ya pada dokumen SMKK kita. Dan peserta mampu mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi itu terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK, serta keempat, harapannya setelah mengikuti sesi ini kita mampu mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada di dalam dokumen SMKK. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah daftar materinya yang mana ini merupakan isi dari SKKNI nomor 48 ya.
tahun 2022. Jadi masih sangat fresh sekali Bapak-bapak sekalian ya. Kami mengikuti RCC ini tahun 2002 juga. Nah, jadi kalau teman-teman yang sertifikasinya di atas itu, maka belum mendapatkan yang informasi terbaru ini. Tetapi kalau dari 2002-2003 ini, ya mudah-mudahan sudah mendapatkan informasi terbaru. Itu ada di SKKNI-nya nomor 48 tahun 2022, jabatan kerjanya adalah petugas keselamatan konstruksi. Nah, harapannya ya petugas keselamatan konstruksi ini adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa keselamatan konstruksi ini cukup luas ya. Lebih luas daripada K3 Bapak Ibu sekalian. Karena K3 itu merupakan bagian dari keselamatan konstruksi. Kalau di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu bagian dari SMKK itu ada keselamatan keteknikan, ada K3, kemudian ada lingkungannya ya, ada juga tentang mutu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sangat luas sekali ya. Nah, ini jabatan kerja untuk petugas tadi memiliki 9 unit kompetensi. Jadi kalau Bapak Ibu, karena ini merupakan jabatan kerja untuk kompetensi kerja, maka nanti endingnya bisa disertifikasi kompetensinya ya melalui LSP yang sudah mendapatkan izin dari BNSP maupun dari LPJK PUPR, sehingga produk sertifikatnya ini bisa dipakai dalam proses untuk mengikuti lelang ataupun dalam hal pelaksanaan pekerjaan di bidang konstruksi. Tetapi terlebih dari urusan administrasi itu adalah pelaksanaannya ya, sehingga para pelaku yang bekerja di bidang konstruksi itu sekarang sudah tahu bahwa ada nanti juga ada jabatan kerja sebagai pengurus UKK, unit keselamatan konstruksi. Wah, ya, apalagi itu, Pak. Nah, jadi di proyek-proyek juga ada nanti namanya struktur organisasinya itu adalah UKK, unit keselamatan konstruksi. Yang ngisinya siapa? Yang ngisinya adalah kalau proyeknya itu sedang sampai resiko tinggi, maka kepala UKK itu harus berdiri sendiri, bukan diemban oleh Pimpro, pimpinan proyek. Tetapi kalau resiko kecil, maka yang menjadi kepala UKK biasanya menjadi tugas kedua dari Pimpro. Tetapi dia harus memiliki sertifikasi kompetensi bidang keselamatan konstruksi ini. Nah, jadi kalau sebagai keselamatan konstruksi itu ke-6-nya ya. Oke. Di unit ke-6 tadi Bapak Ibu sama seperti judul yang disampaikan ya. Namanya dukungan keselamatan konstruksi ini diharapkan itu mampu mengevaluasi potensi bahaya resiko, kemudian mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatannya, dan mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK. Dan terakhir yaitu mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK. Nah, cukup serius karena materi ini inti ya, termasuk bagian inti isi dari pekerjaan-pekerjaan di bidang keselamatan konstruksi yang ada di proyek ya. Nah, pada sesi pertama Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai evaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen SMKK. Pada saat kapan? Pada saat PCM ya. Nah, ini adalah siklus ya. Siklus masa mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi ya. Nah, disinilah kita bisa mengadakan evaluasi dokumen SMKK pada saat kapan? Nah, pada saat PCM Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini
persetujuan dokumen SMKK. Karena dokumen SMKK itu merupakan bagian dari kontrak yang tidak terpisahkan, ya. Nah, sehingga apabila sudah menjadi dokumen kontrak, maka mau tidak mau itu harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka wan prestasi ataupun akan menjadi sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang serius kalau dokumen kontrak tidak dikerjakan. Nah, maka di sini pada saat PAM-nya, ya, kita penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja, SPMK-nya sampai tanggal mulai kerja. Nah, di sini di bagian PCM ini kita masih dimungkinkan, ya Bapak Ibu sekalian, apabila ada evaluasi. Walaupun pada saat kita sudah ditandatangani kontrak, maka tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merubah, ya, terutama merubah penawaran harga terkait dengan pengajuan biaya SMKK 9 elemen biaya itu. Nah, sampailah nanti kalau sudah PCM, kita di sini sebenarnya sudah masuk di masa pelaksanaan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini akan mulai mobilisasi, ya. Di sini juga langsung dikerjakan terkait fisik maupun apa yang ada di tanda tangan di dalam kontrak kita. Nah, kemudian ada penyerahan pertama, ya, PHO hasil pekerjaan, ya, kemudian ada masa pemeliharaannya. Kalau sudah semuanya sudah habis masa berlakunya dan tidak ada yang perlu diperbaiki, maka nanti bisa di penyerahan terakhir, ya, FHO. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu kita sampaikan bahwa di sini masih dimungkinkan adanya misalnya pengevaluasian dokumen SMKK, ya. Pada sub ini yang berkaitan dengan dukungannya Bapak Ibu sekalian, ya, yang ada di dalam IBPRP, ya. Apa itu Pak PCM? PCM itu adalah rapat prakonstruksi meeting, ya, atau rapat prakonstruksi atau rapat persiapan pelaksanaan. Nah, rapat persiapan pelaksanaan. Yang mana di sini adalah pertemuan pertama kali antara pengguna jasa dan penyedia jasa setelah diterbitkan SPMK, ya, guna membahas berbagai hal menyangkut pelaksanaan pekerjaan. Ya, mungkin juga kan kita belum pernah ketemu secara formal dan di situ pasti akan mulai membicarakan tentang metode kerja, ya, waktu jadwal pelaksanaan. Nah, maka di situ nanti biasanya akan ketemu hal-hal yang tidak seperti yang kita bayangkan pada saat kita menawar dalam dokumen penawaran kita. Ya, baik dari teknis, menentukan titik nolnya, ya, ternyata di situ ada kendala gitu, ya. Nah, maka akan didiskusikan. Nah, biasanya akan berdampak juga dengan dokumen SMKK kita apabila memang ada perubahan-perubahan yang tidak sama persis dengan apa yang kita ajukan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, ya, jadi panduan kita legalitasnya itu peraturan Menteri PUPR-nya itu ada di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang penerapan SMKK ini. Jadi di sini lengkap sampai ke lampiran-lampiran, ya, format-format, semuanya ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa download dan tinggal template saja, masukkan kop perusahaannya, tanda tangannya, kebijakan perusahaan. Ada 7 kebijakan itu tiba-tiba diganti, ya, diganti menjadi yang tidak sama, maka itu malahan bisa menjadi temuan dan menggugurkan pada saat lelang Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi boleh ada inovasi, tetapi inovasi yang lain saja. Karena masih banyak juga pekerjaan kita yang lain yang harus disukseskan. Karena kalau nguploadnya kadang kan waktu terbatas untuk ikut lelang ini, nah sehingga pemerintah hadir sudah dibuatkan template-nya sehingga pengguna maupun penyedia jasa itu mudah untuk membaca dokumen-dokumen yang ada, ya. Nah, jadi di sini pasti, ya, baik itu yang resiko kecil, sedang maupun tinggi itu ada potensi bahaya, ya, di dalam proyek. Nah, maka potensi bahaya ini harus kita kendalikan sehingga bisa diterima, sehingga aman dan sehat kita bekerja, ya.
Adapun elemen dukungan keselamatan konstruksi yang merupakan pendukung dalam keselamatan konstruksi itu terdiri atas sub elemennya, Bapak Ibu sekalian, ya. Pertama ada sumber daya. Sumber daya ini kalau kita positif menyikapinya maka dia akan menjadi keuntungan. Tapi kalau sumber daya ini kita tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi potensi bahaya, beresiko tinggi, ya, karena resiko keselamatan konstruksi itu juga ditimbulkan dari sumber bahaya ini, ya. Misalnya kalau kita mau singkat, bocal, ya, bahan, orang, cara kerja, alat, lingkungan, ya, sama seperti ini, teknologi, peralatan, material, dan juga biaya. Nah, kemudian berikutnya adalah kompetensi tenaga kerja. Nah, jadi biasanya sumber bahaya ini walaupun, ya, orang itu sudah misalnya dia juga mau ada semangatnya, ya, karena didorong oleh ingin menghasilkan, ya, punya gaji pekerja ini, tetapi kalau dia tidak berdasarkan kompetensi yang tepat, maka biasanya pekerjaannya akan menimbulkan bahaya, ya, baik untuk dianya, alatnya, bahannya ataupun lingkungannya. Maka harus kita juga memastikan kompetensi tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan itu sudah tepat atau belum. Kemudian kepedulian organisasi, ya, bagaimana tentang kepedulian organisasi untuk berupaya melindungi, menyelamatkan dan memberikan kesehatan kepada semua yang terlibat dalam stakeholder pekerjaan ini. Informasinya terdokumentasi. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu babnya itu adalah K3K, K4, Bapak Ibu sekalian. K4 itu artinya keselamatan dan kesehatan kerja berkelanjutan. Nah, jadi ada sustainable-nya. SMKK ini pun seperti itu, ya. Jadi berkelanjutan. Dapat dari mana bisa kita mengecek keberlanjutannya? Ya, salah satunya adalah dari dokumentasi-dokumentasi yang ada, ya. Nah, kemudian hasil evaluasi dukungan tadi maka diharapkan 0 kecelakaan, ya, karena di IBPRP itu di bagian ujungnya, ya, kolom bagian ujungnya itu adalah bisa diterima atau tidak, ya, semua potensi bahaya tadi sudah kita kendalikan, mungkin sampai 2 kali 3 kali kita mengendalikannya sehingga itu bisa diterima. Nah, ini di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tadi elemen dukungannya sudah kita bahas, ya, tadi Bapak Ibu, dan ada di format-formatnya, ya, seperti yang saya sampaikan di awal, ada format-formatnya di dalam lampiran Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, berikutnya evaluasi dukungan keselamatan konstruksi, ya. Berarti kita mulai terkait dengan isi sumber daya. Nah, ya, sumber daya tadi yang bocal tadi, ya, akan kita bahas. Harus itu bisa dikendalikan dan dikomentasikan. Karena kalau sumber daya bisa kita kendalikan menjadi nilai positif, keuntungan, tetapi kalau tidak terkendali maka akan menjadi sumber kerugian, ya, akan menjadi kecelakaan maupun sakit akibat pekerjaannya. Apa saja sumber dayanya kita bahas satu-satu. Pertama dari segi peralatan, ya. Nah, ada namanya daftar peralatan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, ini juga kalau kita agak meluas sedikit sampai mendirikan badan usaha SBU-nya pun sekarang harus, kalau di bidang jasa konstruksi itu harus ada peralatan, ya. Termasuk apakah dia sewa atau milik sendiri pun itu harus terdata di dalam perizinan sertifikasi badan usaha. Nah, isi dari tabel format peralatan ini memuat daftar peralatan utama, ya, yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Sekurang-kurangnya itu terdiri dari jenisnya, jenis alatnya apa, merek dan tipenya apa, ya, lokasinya, kapasitasnya untuk berapa, gitu, jumlahnya ada berapa unit, kepemilikannya apa sewa atau milik sendiri, ya. Kemudian adalah sertifikat kelayakan atau surat izin. Nah, ini yang menjadi perhatian, ya, biasanya masih layak dan aktif tidak untuk perizinannya. Ditandatangani oleh
kepala pelaksana pekerjaan konstruksi ya, nama penyedia jasanya siapa dan tanda tangannya termasuk dengan nama dan lengkapnya ya. Nah, ini peralatan tadi apa ya? Ada namanya surat izin kelayakan operasi atau silo. Misalnya untuk pesawat angkat dan angkut atau alat-alat berat yang lainnya ya. Nah, ini ada pembinaannya seperti pelatihannya ya oleh PJK 3 dan kemudian akan disertifikasi ya. Nah, pun juga sebenarnya ada sertifikat kompetensi ya. Sertifikat kompetensi untuk operator alat berat ya yang dikeluarkan oleh LPJK, dalam hal ini LSP, kalau dulu itu SKT, kalau sekarang dari LSP yang mendapatkan rekomendasi dari LPJK, PUPR, dan juga dari BNSP. Maka dia disertifikasi kompetensinya ya untuk operatornya tersebut. Kemudian ada sertifikat kelayakan peralatan konstruksi lainnya ya. Dan daftar peralatan-peralatan utama. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh alat sederhana ya. Misalnya ini mesin molen ya untuk pengadukan beton ya. Ataupun juga kalau misalnya buat mortar ya. Nah, itu juga bisa menggunakan molen. Nah, supaya apa? Tentunya ingin memperingan pekerjaan. Kalau manual menggunakan tangan ya, waktunya juga butuh waktu yang agak cepat ya, dan jadi lambat kalau menggunakan manual ya, dan lebih rata pengadukannya. Dan ini semuanya harus terdata Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sampai ke kapasitasnya ya, jenisnya seperti apa. Dan ini ada juga namanya engine vibrator ya. Nah, engine vibrator untuk pada saat kita mau mengecor ya bisa memadatkan lokasi pengecoran di backcasting sehingga finishingnya nanti setelah dibuka cetakan dari backcasting beton itu menjadi rapi dan tidak bolong-bolong ya, sehingga mutunya juga masih bisa terjaga. Nah, dibuat oleh siapa? Ini dari penyedia jasa ya Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini contohnya PT Cakap Konstruksi Indonesia, ditandatangani dan nama lengkap. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian contoh silonya ya, atau surat izin alat ya. Nah, surat izin alat atau SIA atau surat izin layak operasi atau silo. Nah, dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya. Dalam hal ini 2002 ya. Yang terakhir sekarang itu sudah di Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau dulu memang Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Nah, tapi tetap untuk pelaksanaan, untuk pembinaannya antara Dinas Provinsi Ketenagakerjaan dengan di Kemenaker itu juga berkolaborasi. Nah, berikutnya setelah peralatan adalah material Bapak Ibu ya, dukungan terpenting tadi terkait dengan sumber daya. Material harus terkendali dan terdokumentasi. Di sini membuat daftar material impor contohnya ya, yang akan digunakan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sekurang-kurangnya terdiri dari jenis materialnya apa, jumlah materialnya berapa banyak, negara asalnya dari mana, dan jadwal pengiriman barangnya ya. Nah, contoh ini material B3 ya, bahan berbahaya beracun. Nah, contoh ini menggunakan Sikagrud ya. Nah, ini contoh-contoh bahan impor Bapak Ibu sekalian. Ada concrete armature ya, jadi bahan-bahan untuk bahan tambahnya juga. Nah, ini contohnya tadi ya, sesuai dengan format yang ada di lampiran Permen PUPR tadi ya. Nama barangnya apa, spesifikasinya, satuannya, jumlahnya, harganya, dan negara asal dari mana. Ditandatangani ya dari penyedia jasa. Ada juga namanya LDK. Kalau dulu sebelum terbit SKKNI Petugas Keselamatan Konstruksi tahun 2022 ini, kita kan ada BIMTEK SMKK dulu Bapak Ibu ya, atau BIMTEK SMK 3 dulu.
itu masih namanya LDKB ya, lembar data keselamatan bahan. Nah, kalau sekarang namanya B-nya dihilangkan menjadi LDK ya, lembar data keselamatan ya. Tapi isinya itu tentang bahan ya. Membuat informasi terkait dengan pengendalian bahan berbahaya dan beracun atau B3 dengan lampiran berupa lembar data keselamatan LDK dari pemasok. Nah, ini kalau tentang B3 itu ada di PP nomor 74 tahun 2021 ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ditambah lagi nanti juga terkait dengan hasil akhir dari bahan ataupun produksi kita itu ada pencemaran terhadap lingkungan atau tidak gitu ya. Nah, pengelola lingkungan dan penanggung jawab lingkungannya juga ada sertifikasi yang harus memenuhi standar ya dari Kementerian Lingkungan Hidup yang disertifikasi juga oleh lembaga sertifikasi profesi sehingga memang tidak merusak lingkungan karena salah satu keluaran dari pembangunan itu selain menghasilkan suatu bangunan yang bisa kita gunakan ada juga pengaruhnya terhadap perubahan lingkungan. Nah, atau safety data sheet ya atau SDS atau lembar data keselamatan LDK tadi ya. Isinya ya ini ada di peraturannya di Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia nomor 23 ya tahun 2013 ya setelah secara resmi merilis penggunaan SDS atau safety data sheet atau LDK. Nah, ini adalah dokumen 16 bagian penting ya SDS ini, dan SDS sebagai lembar pedoman untuk memandu pekerja dalam proses penanganan bahan kimia. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ya LDK-nya lembar data keselamatan, safety data sheet, identifikasinya ya, nama produknya, kalau ada revisi keberapa, tanggal mulai berlakunya, masa berlakunya kapan ya, dikeluarkan oleh instansinya apa. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Dia selain identitas ya, identifikasi produknya apa, ada identifikasi bahaya dari produk itu ya. Nah, sampai ada klasifikasi bahayanya, elemennya, kata sinyalnya ya, sampai bagaimana pencegahan ya terhadap bahan tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian contoh-contohnya ya, penanganannya seperti apa. Nah, identifikasi bahayanya ya harus kita buat. Nah, ini ya contohnya Bapak Ibu sekalian untuk lembar data sheet ya. Oke. Nah, berikutnya contoh lagi ya di dalam pada saat kita audit juga, kita sebagai auditor SMK 3 itu kadang kami juga minta nih ya, kalau misalnya ada mereka menggunakan bahan berbahaya tadi B3, bagaimana penanggulangan mereka, kita minta MSDS-nya tadi atau LDK-nya, dan mereka memutuskan membeli produk itu biasanya kan ada supplier, penawaran, ataukah mereka memang download dari googling misalnya. Nah, kita minta ya playernya terkait dengan informasi bahan berbahaya tersebut. Nah, sekurang-kurangnya dokumen yang harus diminta oleh auditor itu adalah deskripsi materialnya apa, data teknisnya, dan brosur-brosurnya. Karena biasanya di brosur itu speknya juga kelihatan ya. Kemudian data hasil pengujian beserta sampel material, hasil pengujian yang dilaksanakan oleh pemasok maupun kontraktor, kemudian referensi penggunaan material pada pekerjaan sejenis, dan data pendukung lainnya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan biaya ya. Jadi sudah tentang peralatan, bahan sama biaya. Nah, biaya penerapan SMKK ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar dan ini wajib menjadi bagian dari pekerjaan ya. Jadi bagian dari pembiayaan pekerjaan. Apabila biaya K3 ini tidak dikerjakan atau
dibuat nanti-nanti, maka progres fisik dari pembangunan itu pun tidak akan mencapai 100%. Ya, jadi tidak bisa di PHO-kan kalau tidak selesai juga biaya penerapan SMKK-nya untuk terrealisasi. Ya, jadi ada 9 item biaya SMKK. Ya, paling sedikit memuat ini ya Bapak Ibu sekalian, yaitu penyiapan RKK-nya. Ya, baik itu pengetikan, mencari data-data sampai ke print dan lain-lainnya ya. Hal teknis sekali, tapi memang harus diklaim ya bahwa memang ada persiapannya. Kemudian ada biaya sosialisasi, promosi ya, pelatihan. Kemudian ketiga APD dan APK, keempat asuransi dan perizinan, 5 untuk personil keselamatan konstruksinya ya. Kemudian fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan. 7 rambu perlengkapan lalu lintas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Kemudian konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Dan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi. Ini ada juga di sub lampiran I ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi 9 elemen biaya ini harus dimasukkan. Jadi pemerintah itu sudah membiayai keselamatan konstruksi, dititipkan dengan anggaran yang ada ya. Jadi kalau misalnya nilai proyek itu ya misalnya 10 miliar, nah di situ ada biaya ketiganya, biaya keselamatan konstruksi ya. Jadi nggak bisa jadi 10 miliar dia kalau biaya ini tidak direalisasikan. Nah, direalisasikan itu sebenarnya ada peluang ya, margin keuntungan dari penyelenggara ya. Penyedia jasa tadi akan mendapat keuntungan. Nah, jadi baik haknya pekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya, para pekerja ini berhak mendapatkan keselamatan, dan pengusahanya juga itu sebenarnya mereka menyalurkan dari anggaran yang sudah dimasukkan di dalam fisik pembangunan tersebut. Biaya itu dihitung berdasarkan kebutuhan pengendalian bahaya risiko ya. Jadi RAP untuk biaya keselamatan ini bukan persen-persenan, bukan juga dipatok sekian, tetapi berdasarkan hitungan IBPRP kita, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, walaupun nilai totalnya pekerjaan itu kecil, tetapi dia mengandung potensi bahaya yang tinggi, maka untuk pemeliharaannya pun tentu membutuhkan biaya ya. Nah, ini tadi kalau kita kupas untuk terkait dengan penyiapan RKK tadi ya, ada apa saja, misalnya pembuatan dokumennya, prosedur dan instruksi kerja, penyusun laporan penerapan SMKK, ada laporan harian, mingguan, bulanan, akhir ya. Nah, jadi sekarang ada semua, baik kontraktor, konsultan ya, konsultan pengawas itu juga harus membuat laporan ya. Laporan bukan hanya laporan fisik progres, tapi juga laporan untuk penerapan SMKK-nya. Nah, sosialisasi, promosi dan pelatihan, di situ ada bagaimana safety induction-nya, bagaimana safety briefing ya, di situ ada patroli, pelatihan, sosialisasi, spanduk-spanduk, poster, papan informasi. Oke. Kemudian ada biaya untuk APD, APK ya, sudah biasa APD yang melekat dengan badan kita, APK untuk mendukung supporting dari APD untuk menjaga lingkungan ataupun sekitar kita ya. Kemudian asuransi sesuai dengan ketentuan ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga untuk personil ya. Personil keselamatan konstruksi itu ada di peraturannya ya Bapak Ibu. Untuk resiko kecil itu berapa orang personilnya. Untuk resiko sedang berapa orang, resiko tinggi berapa orang ya. Dan untuk jenis pekerjaannya, jumlah tenaga kerja yang dikerjakan berapa ya, per 40, per 50, per 60-nya itu nambah lagi personil. Nah, jadi personil keselamatan konstruksi ini tidak langsung dipatok. Jadi harus masih rujukannya seperti yang disampaikan di awal tadi, hasil hitungan IBPRP. Kemudian sarana prasarana alat kesehatan ya, kotak P3K sampai ke kemarin kalau ada wabah ataupun seperti apa itu pun dibiayain ya, dianggarkan. Kemudian perlengkapan rambu-rambu lalu lintas, ada manajemen lalu lintas yang juga harus dipakai sesuai dengan pekerjaan kita ya.
Nah, rambu-rambunya, larangan, kewajiban, jalur evakuasi, ya, tongkat pengatur, lampu putar, banyak Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kegiatan dan peralatan pengendalian risiko ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh untuk biaya 9 elemen biaya SMKK tadi. 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan masuk daftar rekapitulasinya bahwa nilainya ini misalnya ya sampai di 376 jutaan. Oke, selanjutnya bicara tentang kompetensi tenaga kerja, memuat daftar personil ya. Jadi kita juga kalau sudah mendapatkan SPMK biasanya pada saat PCM itu kan penjelasan ini biasanya dari tim teknis wakili dari pengguna jasa owner itu minta pengguna jasa penyedia jasa ini wajib untuk lapor ke Disnaker. Nah, Disnaker juga minta personil ya, nama-nama personil yang terlibat dalam proyek dan itu akan dilengkapi sertifikasi kompetensi. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian ada peraturan Menteri PU terbaru ya. Ada namanya Bina Jasa Konstruksi di tingkat provinsi itu. Jadi ke depan untuk khusus pekerjaan jasa konstruksi, pembinaan dan pengawasan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu ada di PU tingkat provinsi. Dia ada apakah UPTD, apakah dari eselon 4 atau eselon 3 yang memang mereka fungsinya namanya Bina Jakon. Nah, jadi ke depan kita pun mereka yang akan mengawasi bagaimana sudah terlaksana atau belum. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ya, Pasal 70, setiap tenaga kerja yang bekerja di konstruksi itu wajib memiliki sertifikat tanpa terkecuali. Nah, di bab sanksi itu kalau tidak memiliki sertifikat pekerja di bidang konstruksi itu, maka ada sanksi-sanksinya. Sampai terberat adalah di stop ya pekerjaannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada format personilnya. Dan seperti kita ketahui ya, by name by nick sekarang ya. Jadi nomor induk KTP itu akan diperiksa juga oleh BPKP Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau di konsultan itu sudah ketat sekali. Konsultan dalam durasi waktu yang sama itu tidak boleh. Misalnya 2 pekerjaan, 3 pekerjaan. Maka diminta oleh BPKP untuk mengembalikan uang. Nah, jadi memang harapannya tersebar ya, lapangan pekerjaan itu akan tersebar, khususnya di bidang konstruksi. Di SBU juga penanggung jawab teknis, penanggung jawab badan usahanya juga sertifikat kompetensinya tidak boleh lagi ya 2 perusahaan memakai nama 1 orang gitu. Maka ini juga wajib ya Bapak Ibu sekalian ya untuk disertifikasi. Kalau di bidang kepekerjaan KPU-an ini sertifikasinya dari LSP yang sudah mendapat lisensi dari BNSP maupun dari LPJK-nya ya. Dulu SKA SKT tapi sekarang sudah menjadi namanya SKK. Oke, ini ya contoh nama-namanya tadi, jabatan kerjanya apa, petugas keselamatan konstruksi, namanya, pendidikan, sertifikat kompetensi kerjanya, pengalaman juga ya, apalagi sekarang pengalaman itu ada di aplikasinya PU, Sibima ya, dan aplikasi simpan itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh sertifikat BIMTEK ya, petugas keselamatan konstruksi yang mana itu diadakan oleh Kementerian PUPR Bina Jakon ya. Ini Direktur Berkelanjutan Konstruksi. Ya, ke depan itu harapannya LSP ini juga sudah bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi petugas keselamatan sehingga tidak seperti sekarang dilatihnya sekarang nggak tahu kapan keluar sertifikat karena banyak pekerjaan teman-teman di Kementerian PU itu ya sehingga terlambat ya mendapatkan sertifikatnya. Kami pun sebagai narasumber ya tidak bisa berbuat banyak Bapak Ibu sekalian. Maka ya solusi yang kami tawarkan sembari menunggu sertifikatnya ya boleh ikut uji kompetensi misalnya K3 konstruksi dan lain-lain ya dari LSP yang sudah memiliki izin berhak mengeluarkan sertifikat itu. Nah, kemudian kompetensi tenaga kerja tadi ada yang dari Kemenaker, Bapak Ibu sekalian ya, sertifikat petugas keselamatan konstruksi, petugas K3 konstruksinya ya, ada surat izin operasi alat, sertifikat petugas P3K, sertifikat pemadam kebakaran ya.
Nah, jadi tergantung dari instansi yang akan mengecek pekerjaan kita sekarang. Kalau nanti yang ngeceknya dari Disnaker, ya berarti sertifikat Disnaker. Kalau yang dari nanti PU yang bergerak, maka berarti produk-produk turunan mereka yang akan dipakai. Karena semuanya memiliki cantolan peraturan perundangan. Tidak bisa satu saja mengklaim bahwa punya dia yang paling legal, ya. Karena semuanya memiliki dasar hukum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan, ya. Di dukungan tadi kita bisa melihat pada dokumen SMKK, ya. Aturan tek lainnya juga bisa kita lihat di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Nah, direvisi sebelum dipelaksanaan di PCM. Nah, revisi tadi hasil evaluasi dukungan keselamatan konstruksi tenaga kerja ditetapkan pelaksanaannya, kemudian dokumentasi tenaga kerja, identitas, kompetensi, sertifikasi, pengalaman kerja, dan lain-lainnya, ya. Nah, dan dokumentasi pengalaman kerja. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau ada pekerjaan apapun minta referensi dari siapapun. Rumah pribadi pun boleh kita minta referensi, karena untuk mengajukan kompetensi kerja sekarang syarat harus ada referensi atau pengalaman kerja. Kemudian dukungan keselamatan terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK, ya Bapak Ibu. Ini mungkin agak cepat karena sejam tadi batasnya, ya, untuk sharing di awal pengantar, nanti mungkin kita ada diskusi tanya jawab. Kemudian ini identifikasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK sesuai peraturan, ya. Bahwa ada namanya prosedur dan atau petunjuk kerja peningkatan kepedulian. Apa contohnya? Maka tadi harus dianggarkan juga, dibuatkan pelatihan dan sosialisasi SMKK kepada para pekerja, ya, yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Pekerja Konstruksi dan penanggung jawab keselamatan konstruksi. Kemudian ada komitmen untuk mencegah perilaku tidak selamat dalam rangka pencegahan kecelakaan. Kemudian program pembinaan budaya keselamatan konstruksi yang ditandatangani oleh Kepala PPK, ya, dan penanggung jawab keselamatan konstruksi untuk seluruh tingkatan, ya, termasuk pekerja. Nah, jadi Bapak Ibu, ya ada anggarannya sehingga menjadi nanti kalau semuanya sudah tahu ada betul-betul program kerjanya orang keselamatan konstruksi, maka kan akan menjadi budaya nanti terkait dengan penerapan K3 maupun SMKK. Kemudian analisis kebutuhan pelatihan dan sosialisasi SMKK. Nah, kembali lagi bagi auditor ini pasti akan dimintai sama mereka mana dokumen pelatihan, dan yang penyelenggara pelatihan juga Bapak Ibu, ya harus bisa dipertanggungjawabkan baik dari dokumentasinya, absen-absensinya, ataupun juga kalau kita menggunakan jasa provider tenaga pelatihan yang mengeluarkan sertifikat, ya. Karena ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu Bapak Ibu, orang walaupun dia sudah jago, pakar, tapi kalau dia bukan lembaga yang legal untuk mengeluarkan sertifikat itu tidak boleh. Ada peraturannya, ada dendanya, ada pidananya. Begitu juga badan usaha juga. Kalau badan usahanya bukan lembaga pelatihan atau trainer provider yang resmi, dia mengeluarkan sertifikat, maka itu kalau ada yang mengadukan, maka itu akan kena juga, ya. Nah, tetapi kalau ya sertifikat pembekalan saja ataupun bahwa ada dokumentasi bahwa sudah ada program untuk kepedulian, itu tidak masalah. Yang penting jangan mengeluarkan sertifikat pelatihan. Jenis pelatihan akan dilaksanakan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi harus didata sesuai dengan kebutuhan, ya. Apalagi ada persyaratan di lelang itu transfer knowledge, Bapak Ibu sekalian, ya. Boleh orang magang harus diterima, ataupun orang kunjungan lapangan juga harus diterima, karena itu ada di persyaratan pada saat kita lelang, harus mengadakan transfer knowledge. Berikutnya ada namanya penerapan informasi bahaya-bahaya, ya, manajemen komunikasi, ya. Di sini manajemen komunikasi itu Bapak Ibu ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya, ada yang verbal, ada non verbal. Nah, termasuklah ini kita harus menyiapkan rambu-rambu, ya, sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada. Jadi jangan sungkan-sungkan juga Bapak Ibu, karena ini ada margin sebenarnya, ada keuntungan bagi perusahaan. Kalau kita memasukkan biayanya di dokumen pembiayaan tadi, ya. Jadi ada berapa sih pembiayaannya, kita cari yang termurah, itu kan akan menjadi keuntungan. Malahan kalau tidak dikerjakan tidak menjadi 100%, ya.
Nah, jadi untuk rambu-rambu, dokumentasi komunikasi ini juga harus dilaksanakan, ya. Nah, ini contoh rencana pelatihan tadi ya, Bapak Ibu sekalian, untuk di internal ya. Nah, di sini ada dasar keselamatan. Jadi orang divisi UKK, unit keselamatan konstruksi, di proyek-proyek ke depan itu bukan kerjaannya hanya membagikan helm, tapi dia banyak, sudah ada laporan harian, laporan minggu, laporan bulanan, ya, bersama-sama dengan tim lain, misalnya ada perancah harus menandatangani, ada tagging, ada izin kerja, termasuk mengadakan seperti ini ya, ada toolbook meeting ya, ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Jadi memang ada kerjaan teman-teman itu, bukan hanya dianggap tukang marah saja ya gitu, bukan. Jadi memang ada program-program, dan ini program-program ini Bapak Ibu disesuaikan dengan time schedule. Jangan juga mengganggu pekerjaan yang sedang berjalan ya. Maka biasanya dibuat per kelompok seperti itu sesuai dengan tim yang dibutuhkan. Ini jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK. Nah ya, ada jenis komunikasinya, ada yang namanya safety induction, ada pertemuan pagi hari, pertemuan kelompok pekerja, toolbox meetingnya, ada rapat keselamatan konstruksi, ada HSS static board-nya, papan pengumuman, ya. Sampai dari pimpinan pun itu harus datang ke, nah ini nih ya, awal proyek ya, ada juga harus pimpinan proyek itu, pimpinan dari tingkat manajemen yang ada di kantor pusat harus berkunjung ke lokasi, dan dia bukan membahas masalah progres, memang khusus membahas masalah keselamatan. Nah, kemudian terdokumentasi, informasinya terdokumentasi, seluruh pekerjaan harus memiliki informasi terkait dengan pengendalian pekerjaan, baik berupa prosedur, petunjuk kerja, petunjuk teknis operasi, dan lain-lain yang terdokumentasi. Kemudian membuat prosedur atau petunjuk pengendalian dokumen semuanya yang dimiliki dan ditandatangani oleh kepala pelaksana pekerjaan konstruksi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya, ada daftar SOP proyek. Nah, enak sekali pada saat Bapak Ibu akan minta audit ya. Nanti ke depan SMKK ini pun akan diaudit Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya audit SMK 3 PP 50 tahun 2012. Nah, jadi kalau audit, kalau barang ini tidak terdokumentasi, mau buat semua pas mau diaudit, waduh, nggak selesai Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau semuanya sudah ada, ya dokumen-dokumennya sudah tersimpan rapi, maka mudah diambil pada saat ada pengauditan ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu membuat SOP, ini SOP untuk prosedur komunikasi K3 ya. Nah, dibuatkan semua. Jadi nanti ya bisa dipakai. Jadi bukan hanya disimpan ke dalam filing kabinet atau dalam lemari kita. Baik, mungkin ini saja untuk materi yang terkait dengan dukungan keselamatan konstruksi sesuai dengan schedule 1 jam, jam 2 ini sudah tersampaikan. Terima kasih kepada Pak Arif, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Irfa, luar biasa. Nah, ini sudah ada yang ingin diskusi, tapi sebelum kita diskusi ke sesi pertanyaan, nanti akan ada informasi untuk teman-teman semuanya. Dan mau diinfokan lagi buat teman-teman semuanya, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom Q&A ya. Jadi silahkan teman-teman bisa klik kolom Q&A dan bertanya di situ. Kalau di kolom chat nanti khawatir tertimbun dengan informasi yang akan kami sampaikan. Oke, baik. Selanjutnya ada beberapa informasi untuk teman-teman semuanya sebelum kita sesi tanya jawab. Dan pastikan aplikasi Mika Super App K3-nya sudah platinum, karena untuk mendapatkan sertifikat, aplikasi Mika Super App K3-nya wajib platinum. Kalau misalkan belum platinum, silahkan bisa di-upgrade terlebih dahulu. Nah, cara untuk kita tahu bahwa aplikasi kita sudah platinum atau belum, bagaimana? Silahkan bisa dicek. Di pojok kiri atas ini ada tulisannya platinum. Kalau diklik fotonya, nanti akan muncul kartu platinumnya. Tapi kalau misalkan belum muncul, nggak apa-apa. Ditunggu saja, itu sedang proses untuk penerbitan kartu platinumnya. Kemudian untuk yang silver, biasanya tulisannya silver seperti ini. Kalau diklik fotonya, nanti akan diarahkan untuk mengupgrade menjadi platinum. Nah, kemudian teman-teman,
teman-teman silakan bisa pilih 3 pilihan bulan ya. Bisa 3 bulan, 6 bulan, ataupun yang 1 tahun. Kemudian, kalau misalkan teman-teman ingin bayar bisa melalui virtual account dan juga melalui e-wallet. Nah, silakan nanti klik bayar saja. Otomatis nanti setelah bayar teman-teman akan berubah menjadi platinum untuk akun Mika Super App K3-nya. Oke, nah kemudian pastikan juga teman-teman sudah memfollow ya atau mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny, karena beberapa video tentang pertanyaan K3 atau seputar K3 dan juga webinar kolega hari ini akan di-upload di channel YouTube Kak Cik Denny. Jangan lupa klik loncengnya ya teman-teman supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kak Cik Denny. Kemudian ada informasi lagi untuk teman-teman semuanya, dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP, silakan Kak Cik Denny. Oke, terima kasih Pak Arif. Wah, luar biasa ya materi kita siang ini, Bapak Ibu semua. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang punya SKP, ahli K3 umum, ya atau ahli K3 listrik, segera diperpanjang ya. Jangan sampai expired lebih dari 1 tahun karena harus refreshment. Nah, ini kita ada diskon 50% nih, teman-teman semua. Jadi 1,499 aja untuk SKP. Dan lisensinya juga itu ada masa berlakunya 3 tahun. Ini kalau mau memperpanjang ada diskon 50% jadi 999.000 saja. Oke, untuk SMK 3, seperti yang tadi Pak Irfah infokan ya, Bapak Ibu semua ya, kita ada paket untuk kontraktor ataupun pabrik. Nah, ini ada kontraktor, harganya hanya 19,5 juta, dan untuk pabrik hanya 24,5 juta aja untuk sertifikasi SMK 3. Nah, kalau Bapak Ibu semua menginginkan langsung 4 sertifikasi, atau juga Bapak Ibu semua kerja di bidang ruang terbatas. Nah, confined space terbagi 2, ada confined space media, ada utama. Bedanya di mana, Pak? Kalau yang utama yang masuk ke main hall, tapi kalau yang media yang mengawasi pekerja yang masuk ke dalam ruang terbatas tersebut. Oke, ini adalah ATK yang Bapak Ibu semua akan terima, tergantung dari pelatihannya, ada tas, buku agenda, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu semua, oke. Silakan lanjutkan, Pak Arif. Oke, teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan ingin belajar secara mandiri, Mediatama hadir dengan Milea, Mediatama Learning Academy. Jadi, teman-teman bisa mengikuti e-course K3 ya melalui milea.app. Nah, silakan dikunjungi websitenya dan kemudian teman-teman tonton videonya sampai akhir dan juga ada pre-test dan post-testnya. Setelah itu nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikatnya. Dan buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, jangan khawatir nih, di mediatama.co.id juga ada menu karir. Kalau diklik menu karirnya, di sini akan ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya dengan yang baru-baru. Silahkan teman-teman bisa melamar, mengapply-nya sesuai dengan kota dan juga gaji yang diinginkan. Tinggal klik saja dan masukkan CV-nya. Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin ingin memperbaharui CV, di aplikasi Mika Super App K3 juga ada menu buat CV online. Tinggal diklik, lalu bisa pilih template-nya sesuai yang teman-teman inginkan dan gratis. Isi seluruh kolom dengan lengkap. Kemudian ada beberapa dokumen yang teman-teman bisa upload di situ dan juga tinggal di-download aja untuk CV-nya. Kemudian kalau misalkan ingin buat beberapa CV dan juga ingin mengunduhnya ya, misalkan teman-teman ingin mengunduhnya CV yang teman-teman update nih. Nah, bisa klik akun dan juga history CV. Teman-teman nanti history CV-nya ada banyak di sini. Tinggal dipilih aja, kemudian tinggal di-download. Nah, kemudian ada juga nih yang menarik untuk teman-teman semuanya, bisa mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan melalui aplikasi Mika Super App K3, yaitu ada menu yang namanya referral nih teman-teman. Kita mereferensikan pelatihan ke teman kita. Misalkan ada teman kita yang ingin mengikuti ahli K3 umum. Nah, silahkan, kita punya namanya kode referral di menu akun, kemudian ada referral. Nah, kode ini disalinkan pada saat teman kita mendaftar pelatihan tersebut. Disalin aja kode punya kita, lalu nanti teman kita yang memasukkan kode referral punya kita akan mendapatkan potongan sebesar Rp100.000. Dan kita yang mereferensikan mendapatkan fee sebesar 5% dari harga pelatihan. Kalau pelatihannya harganya 6 juta, dikali 5%, 300.000 satu orang. Kalau 10 orang bisa 3 juta rupiah. Nah, teman-teman silakan manfaatkan kesempatan ini. Dan kalau untuk penarikan saldonya juga bisa klik ubah rekening. Masih di menu yang sama, di menu referral. Klik ubah rekening, kemudian isi nama bank dan juga nomor rekeningnya, klik simpan. Baru teman-teman bisa klik tarik saldo, dan penarikan saldo ini sudah bisa teman-teman ajukan apabila
saldonya telah mencapai 1,3 juta rupiah. Nah, kalau misalkan teman-teman belum sampai 1,3 juta, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Ketika sudah mencapai 1,3 juta, baru teman-teman bisa ajukan untuk menarikan saldonya sampai habis. Dengan catatan apabila pelatihan terakhir belum selesai, maka itu belum bisa ditarik. Jadi pastikan dulu pelatihan yang terakhir, misalkan ada teman kita yang mengikuti pelatihan yang terakhir nih. Nah, itu harus sudah selesai dulu, baru teman-teman bisa mengajukan saldonya untuk bisa ditarik semua. Untuk share juga gampang, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian teman-teman bisa bagikan pelatihan melalui sosial media, WhatsApp, ataupun Telegram juga bisa. Dan untuk menghubungi ya tim kami terkait PIC pelatihan, bisa di WhatsApp ataupun hubungi langsung, dan juga teman-teman bisa mengunduh proposalnya apabila teman-teman perusahaannya mungkin ingin tahu nih proposal pelatihan tersebut, juga bisa diunduh proposalnya melalui aplikasi Mika Super FK3. Nah, buat teman-teman jika ada yang ingin informasi lebih lanjut terkait sertifikasi dan juga in-house training, silakan hubungi nomor yang tertera di depan layar dan juga pastikan sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga follow akun TikToknya Kak Cideni. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni. Dan buat teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kotak P3K, APD, dan lain-lain, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Dan juga buat teman-teman instruktur, jika ada yang ingin sharing ilmu dan mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan untuk teman-teman instruktur bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2023. Silahkan save aja nomor saya yang ada di depan layar ini dan juga nanti bisa ajukan untuk jadwalnya. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan juga nih Pak Irfa tadi dari Pak ini ya Ahmad Ridwan ya. Nanti mungkin Pak Ahmad Ridwan bisa ditanyakan kembali ya di kolom chat. Tapi ini ada lagi nih Pak Irfa di kolom chat dari Kana Divertana. Oke. Pertanyaannya terkait peraturan K3 konstruksi. Oke, Pak Denny sudah ada. Silakan Pak Denny dilanjutkan. Oke, Bapak Ibu semua, kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan kembali di dalam Q&A ya, terkait dengan kompetensi K3 konstruksi. Oke, kita mulai dari pertanyaan dari Pak Kana di Vertana ya. Untuk peraturan K3 konstruksi, detail-detailnya apakah sama dengan peraturan K3 konstruksi Kemenaker dengan peraturan K3 Kementerian PUPR atau perbedaannya di mana itu Pak? Karena nanti kebingungan dari kontraktor ini mana yang harus patuhi. Silakan Pak Irfa, mungkin secara garis umum aja. Ya baik, terima kasih ya Pak Denny. Ya memang itulah kita tinggal di Indonesia Raya ini banyak aturan. Ya kita ngikutin semua aja. Jadi Bapak pertanyaannya bagus karena jangan sampai kita akan ada masalah dengan pekerjaan kita ya kalau kita salah menempatkan yang mana yang akan kita pakai gitu. Nah, sebenarnya induknya sama ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan ya. Jadi baik yang Kemenaker maupun yang PU itu sama. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003-nya juga sama tentang ketenagakerjaan, ada irisan. Dan juga ada SK ya antara Menteri PU dan juga Menteri Ketenagakerjaan, itu juga ada SK-nya terkait dengan kesepemahaman. Di situ sebenarnya di peraturan itu sudah PU itu boleh ya, di situ mengatakan bahwa ahli K3 konstruksi itu boleh dari Kemenaker. Begitu juga sebaliknya ya. Dan itu di SK kesepakatan bersama antara Menteri PU dan juga Menteri Ketenagakerjaan. Nah, ada juga undang-undang yang sama dipakai adalah undang-undang atau peraturannya nomor 1 tahun 80 itu ya, Permen PU Peraturan Menteri Tenaga nomor 1 tahun 80 tentang K3 pada pekerjaan bangunan ya. Nah, jadi itu sama, irisannya sama. Tetapi kemudian ke sekarang dalam hal ini Kementerian PUPR karena mereka mempunyai sesuatu yang harus menurut mereka diserap dan dikerjakan di lapangan secara cepat. Karena kalau lintas kementerian itu untuk mengevaluasi ataupun mengawasinya memang agak sulit kalau cerita dari teman-teman ini. Akhirnya maka lahirlah
beberapa peraturan. Walaupun irisannya, induknya kalau kita lihat dari peraturan perundangan itu pasti nyantol ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, jadi kalau di Kementerian PUPR ini ada Undang-Undang Jasa Konstruksi namanya. Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, disitulah mulai akan membahas tentang aturan tentang K3 konstruksi ya. Walaupun di Kemenaker itu juga ada cantolan mereka juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang K3 konstruksi juga. Nah, jadi secara regulasi tergantung dari pemberi kerja dan pengawasnya nanti siapa ya. Karena dua-duanya kalau di tempat kami ya, tempat saya pernah ada kerjaan, itu kita kan harus daftar P2K3, Panitia Pembina K3 ke Disnaker Provinsi. Disnaker Provinsi dia minta yang menjadi sekretaris P2K3-nya memiliki sertifikat ahli dari Kemenaker. Sedangkan kita yang kita kerjakan ini proyek pemerintah, dalam hal ini tenaga teknisnya itu dari Kementerian PU, dinas-dinas PU. Mereka minta di persyaratan lelang pemerintah itu adalah sertifikat kompetensi dari LPJK PUPR, dalam hal ini LSP. Jadi sekarang khusus untuk pekerjaan konstruksi itu LSP itu tidak lagi megang LSP yang BNSP ya, yang lama. Jadi semuanya sudah diserahkan ke LPJK, tetapi versinya itu sudah mendapatkan lisensi dari LSP maupun dari BNSP-nya maupun dari LPJK PUPR. Nah, itu artinya sama-sama mereka memiliki legalitas. Nah, tetapi biasanya dari yang Bapak Ibu sudah ikut pelatihan pembinaan K3 konstruksinya Kemenaker, itu bisa langsung diuji SKK ahli muda misalnya, ahli muda K3 konstruksinya LSP. Jadi tidak tumpang tindih. Kalau SMKK memang itu beda unit kompetensinya Bapak ya. Unit kompetensi antara petugas keselamatan konstruksi dengan ahli muda itu beda ya, masih ada perbedaan. Walaupun rumpunnya, ujung-ujung materi irisnya itu sama, tentang keselamatan, tentang K3 ya, masih memiliki hal yang sama. Jadi seperti itu kalau dari saya tanggapannya. Oke, jadi Bapak Ibu semua yang punya sertifikat ahli muda K3 konstruksi Kemenaker itu bisa langsung uji kompetensi untuk dapat sertifikat yang versinya BNSP ya Pak Irfa ya. Ya betul, tinggal uji aja, nggak perlu pelatihan lagi. Nah, itu levelnya petugas K3 konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi dengan level yang sama Pak Irfa. Nah, jadi sekarang ini ada di persyaratan. Persyaratan itu jenjang pendidikan, ijazah. Kalau untuk yang di ahli muda K3 konstruksinya LSP, LPJK, PPR, BNSP ini, ijazah untuk ahli muda itu minimal S1, pengalaman 2 tahun. Dan semua jurusan teknik, tidak bisa jurusan hukum, komputer. Tetapi kalau yang ahli muda K3 konstruksinya Kemenaker, kan itu boleh non teknik ya, dan juga D3. Kalau di Kemenak di LSP LPJK D3 itu bisanya supervisor K3 konstruksi. Kemudian, tapi kalau teman-teman yang sudah ikut pelatihan Kemenaker ahli muda tapi ijazahnya SMA, ahli mudanya Kemenaker ijazah SMA, ikut saja ke petugas K3 konstruksi. Karena petugas K3 konstruksi itu ijazah pendidikan paling kecilnya adalah SMA. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa petugas K3 konstruksi atau nanti namanya petugas keselamatan konstruksi, karena sekarang LSP masih banyak yang belum bisa menerbitkan khusus keselamatan konstruksi. Semua pekerjaan baik yang resiko kecil, resiko sedang maupun resiko tinggi harus ada petugas keselamatan konstruksi. Barulah nanti per 40, per 50 atau resiko sedang harus ada ahli muda, kemudian atau ahli madya, ahli yang resiko tinggi itu ahli madya pengalaman 3 tahun atau ahli utama. Tetapi dia masih harus ada pelapis, terakhirnya adalah petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi. Itu Pak. Oke, jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua yang sudah punya sertifikat ahli muda K3 konstruksi versi Kemenaker, kalau pendidikannya SMA berarti leveling untuk penyesuaian versinya
PUPR adalah petugas Petugas. K3. Namun kalau dia pendidikannya D3, berarti bisa jadi supervisor K3 konstruksi ya Pak Irfa ya. Ya, betul. Itu yang D3 non teknik atau teknik Pak? Atau harus teknik yang D3 tadi supervisor K3 Teknik, konstruksi? teknik Harus dia. teknik juga. Ya, harus teknik. Kalau yang S1 teknik baru bisa ahli muda K3 konstruksi untuk uji Ya, kompetensinya. ya, Sama betul. ini sudah ada yang berjalan seperti itu Pak Irfa. Apakah semua udah dicoba? Apakah semua ada yang berhasil untuk dapat sertifikat versinya BNSP dari LSP Oh, yang udah ditunjuk oleh PUPR sama BNSP Pak? alhamdulillah. Jadi kita dari LSP K3 Konstruksi ya, seluruh Indonesia yang ada DPW dan TUK-TUK-nya itu sudah berhasil karena Kementerian PUPR dan Dinas PU Kabupaten Kota dan Provinsi se-Indonesia ini dengan LSP K3 Konstruksi itu sudah sangat berhasil. Malahan terbaru sekarang terutama kalau di kami TUK Sriwijaya DPW Paki Sumatera Selatan itu per satu orang sudah bisa kita layani karena sekarang ini kebutuhannya Bapak Ibu orang ngecor jalan saja pekerjaan PL 100 juta 200 juta itu sudah harus ada petugas ketiganya. Nah, sedangkan kalau mau nunggu kelas banyak dulu proyek itu sudah jalan gitu. Jadi mereka minta tolong untuk dilatih dan juga disertifikasi dan itu sudah banyak berhasil Pak. Kita aja baru selesai kemarin ada 23 orang dilatih dan disertifikasi gitu. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Memang agak sedikit diskriminasi ya menurut saya ya. Kalau yang non teknik tidak bisa untuk penyesuaian ke ahli muda K3 konstruksi nih Pak Irfa sama D3. Ini banyak keluhan yang masuk ke saya nih Pak Irfa ya. Jadi teman-teman yang tamatan SKM khususnya sarjana kesehatan masyarakat, kenapa nggak bisa terjun di sektor konstruksi? Karena ada persyaratan itu Pak Irfa untuk sertifikasi ahli K3 konstruksi versinya BNSP yang dikeluarkan oleh LSP terlisensi oleh LPJK sama PUPR. Jadi Ya, mereka betul. maksud saya kenapa harus teknik nih Pak? Ya kan? Nah, ini yang sedikit diskriminasi. Ini gimana nih solusinya Pak Irfa untuk yang teman-teman non teknik untuk bisa bekerja punya certified K3 konstruksi dari BNSP melalui LSP tadi? Iya, jadi sebenarnya memang ya di dalam LSP yang berkaitan dengan PUPR ini kan ada melalui portofolio, melalui pelatihan atau melalui pelatihan. Jadi kalau memang dia sudah berpengalaman banyak di bidang konstruksi, ya maka dia tinggal diuji melalui portofolio tetapi memang harus mengikuti jenjang persyaratan. Kalau memang dia non teknik ya mau nggak mau tetap harus menggunakan ijazah SMA selama tidak ada perubahan ya. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Jasa Konstruksi 2 2017 itu masih banyak sarjana ekonomi, sarjana hukum dapat ahli muda, ahli madya K3 konstruksi versi LPJK. Tapi sekarang memang dia sudah sistemnya portal betul. Jadi portal PUPR, webnya PUPR dan aplikasi simpannya itu sangat ketat sekali ya. Jadi nggak bisa lagi kita main-main gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, kalau mau memang bisa tetap bekerja di bidang konstruksi sebagai certified-nya Bapak Ibu petugas K3 konstruksi. Tetapi kan pelaksanaan di lapangan, kalau memang Bapak Ibu memang jiwanya, kompetensinya banyak, ya bisa terus berkarir di bidang K3 konstruksi. Ya orang aja sekarang kuliah bisa sambil kuliah kok ngambil jurusan teknik lagi gitu. Ya karena memang ada terah-terahnya ya kalau saya lihat teknik itu oh ini gitu ya. Sedangkan kesehatan masyarakat mungkin ilmu keteknikannya kurang. Karena Bapak Ibu di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 itu ada namanya keselamatan keteknikan. Jadi kalau bangunannya roboh, Bapak Ibu SKM, Bapak Ibu nggak ngerti kekuatan bangunan itu, cara menghitung kekuatan bangunan. Bapak Ibu tanda tangan aja izin kerja, orang mau ngecor, tapi scaffoldingnya Bapak Ibu nggak cek, nyerahkan saja ke orang, nah nanti tanggung jawabnya Bapak Ibu gitu. Nah makanya pemerintah itu ingin memang bermutu, berkualitas, tetapi semuanya masih bisa terserap bekerja gitu Pak. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya, kita harus legowo untuk menerima regulasi dari PUPR ya. Oh.
Oke, jadi teman-teman yang pendidikan D3 atau S1 non-teknik, kalau memang benar-benar pengen kerja di konstruksi, ya salah satunya adalah ya ambil certified yang levelnya SMA atau kata Pak Irfan tadi kuliah lagi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Ahmad Ridwan. Nah, misalkan nih, apakah perusahaan kalau sudah RKK diwajibkan juga pembuatan atau laporan UKL UPR serta pelaksanaan tenaga kerja tanggap darurat nih? Ya, silakan Pak Irfa. Oke ya. Untuk kesiapan tanggap darurat itu, Bapak Ibu sekalian ya, UKL UPL biasanya itu menjadi syarat ya. Jadi kalau untuk pekerjaan dengan luas area di bawah 5.000 dia menggunakan persyaratan UKL UPL, sedangkan di atas 5.000 itu harus menggunakan izin AMDAL ya Bapak Ibu, 5.000 meter persegi. Karena ini adalah syarat kan untuk membangun suatu bangunan ini harus ada izin mendirikan bangunannya atau PPBG-nya ya. Jadi memang kompleksitas kaitan peraturan-peraturan di bidang konstruksi itu nyambung semua antara punyanya PU dalam hal ini untuk pembangunan gedungnya itu mereka ada aturan PPBG, di situ PPBG itu harus nanti masuk lagi ke OSS. OSS itu ada kaitannya tentang lingkungan. Nah, jadi kalau lingkungan itu nggak terbit izin untuk lingkungannya, perusahaan OSS kita tadi nggak keluar untuk mendapatkan izin PPBG. Jadi memang dia sangat keterkaitan antara UKL UPL, kalau AMDAL tadi luasannya seperti itu ya, ataupun juga tentang UKL UPL dengan SMKK RKK-nya masih tetap. Nah, karena dokumen SMKK, ya UKL UPL ataupun AMDAL ini masih sangat keterkaitan ya dengan luasan. Karena kan lingkungan itu masuk dari bagian SMKK. Ada 4 kan, keselamatan keteknikan, K3, sudah itu mutu dan juga tentang keselamatan lingkungan. Walaupun teknisnya, nah teknisnya biasanya bisa sambil jalan kalau ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya Indonesia ini masih bisa lah, tapi tidak bisa diserah terimakan bangunan itu kalau izin PPBG-nya belum terbit. Nah, itu yang agak menjadi krusial ya. Kalau nggak bisa diserah terimakan ke negara, berarti Bapak Ibu juga masih nyangkut. Bisa saja Bapak Ibu dipanggil kembali sebagai kontraktor konsultannya. Kalau itu bangunan itu belum diserah terimakan ya. Jadi UKL UPL itu syarat untuk mengajukan PPBG ya. Jadi itu. Nah, terkait dengan kesiapsiagaan tanggap darurat, ya itu apalagi tadi kita ini masih harus melapor ke Disnaker provinsi. Kalau sudah dapat SPMK, kita harus daftar P2K3. Nah, P2K3 di situ ada struktur personil. Tadi kan personil. Dia minta nanti ada tim tanggap darurat, ada namanya tim P3K-nya juga ya, dari security-nya, petugas keselamatan konstruksi. Itu semuanya harus terpenuhi ya secara aturan regulasi. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, tim tanggap darurat itu malahan kalau untuk jabatan jenjang ahli muda K3 konstruksi yang versinya PU ini harus lulus itu kompetensinya. Dia harus bisa mengadakan pelatihan simulasi tanggap darurat, harus ngerti SOP tanggap darurat, berarti kan harus ada timnya. Harus ada karyawannya juga yang bergerak di bidang tanggap darurat, kesiapan dan tanggap darurat. Ya, apalagi sementara ini audit SMKK itu belum ada, masih adanya di audit SMK 3 PP 50. Ya kita sebagai auditor kan ngecek itu mana nih sertifikat Kemenaker untuk pemadam kebakarannya, K3 umum, tim tanggap daruratnya. Nah karena itu bagian-bagian dari hal penting yang harus dimiliki oleh tingkat perusahaan, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya jangan lupa kita harus betul-betul bisa menghitung IBPRP itu, menghitung tingkat resiko. Identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian atau peluangnya itu harus betul-betul bisa, sehingga terjawab proyek kita ini resiko kecilkah, resiko sedangkah, resiko tinggikah. Kalau dia resiko tinggi, itu harus terpenuhi semua. Tapi kalau dia resiko kecil, tadi ya tim tanggap darurat itu belum dipersyaratkan. Tergantung dari panitia sebenarnya.
pengguna jasa itu mereka menerapkan yang mana. Tapi kalau untuk petugas keselamatan konstruksi, level risiko kecil pun itu sudah harus dipakai semua. Itu kalau tanggapannya, Pak. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi RKK tetap dibuat, UKL-UPL juga wajib tetap dibuat karena hubungannya berbeda kebutuhan. Pak Irfa, kalau terkait dengan IMB itu masih berlaku nggak ya Pak Irfa ya? Terkait Ya, dengan IMB. jadi sekarang namanya bukan IMB lagi, namanya PPBG atau SLF. Kalau PPBG itu bangunannya belum jadi. Nah, tapi kalau kita kadung sudah bangunannya sudah jadi, nggak bisa menerbitkan PPBG, tapi menerbitkan sertifikat layak fungsi, ya. Nah, sertifikat itu sekarang PPBG maupun SLF nggak bisa jalan juga kalau nggak ada SHM. Jadi kalau zaman dulu tanah-tanah yang belum punya SHM hanya surat camat aja, itu sudah bisa mengajukan IMB dan lain-lain. Kalau sekarang betul-betul nggak bisa. Dan dia ngeling juga ke BPN. Di BPN ada juga namanya RT RW, ya. Tanah itu untuk apa? Makanya terbitlah dengan Dinas Lingkungan Hidup juga. Ada kaitannya dengan UKL UPL. Nah, jadi memang ya dengan sistem OSS ini semuanya jadi terkoneksi, Pak. Dan jadi besar biayanya. Oke, jadi biayanya dibesar tuh kata kuncinya ya. Jadi UKL ini nanti sebenarnya juga kita submit di sistem OSS ya Pak ya, karena di KBLI kalau terkait dengan konstruksi atau pembangunan itu ada hubungannya ke Kemenlh juga harus mengupload UKL-UPL ya agar dapat sertifikat standar ya Pak Irfa ya. Betul, Pak. Berbasis risiko ya. Betul. Oke, gitu ya Pak Ahmad Ridwan ya. Kalau Bapak selaku owner biasanya langsung tahu tuh hubungannya kemana. Tapi kalau kita pekerja konstruksi doang, karyawan, nah ini kadang nggak menyentuh yang namanya OSS jadi kurang paham ya. Ya, Oke, betul. saya juga belajar tuh buka-buka OSS. Oke, lanjut lagi. Pak Yulianto, pertanyaan menarik nih. Untuk asesmen, risk assessment, ya, untuk menentukan proyek itu kategorinya risiko rendah, sedang, tinggi, itu berdasarkan apa pada pekerjaan yang dilaksanakan? Itu bagaimana cara menentukannya itu, Pak Irfa? Silakan. Baik, Pak Yulianto, terima kasih pertanyaannya. Bapak nanti boleh download di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Di situ ada rumusnya, ya. Tingkat risiko itu hasil kali antara kekerapan dikali dengan keparahan. Nah, tapi berdasarkan uraian pekerjaan, ya, urutan pekerjaan yang sudah dibuat breakdown strukturnya. Jadi dari misalnya pekerjaan pondasi bukan langsung di pekerjaan pondasinya saja yang dihitung berapa seringkah terjadi kecelakaan atau sakit akibat kerja, langsung dikalikan dengan parahnya berapa gitu. Bukan, tetapi dari pekerjaan pondasi tadi gali tanahnya dihitung, pembesiannya dihitung, kemudian untuk backcastingnya dihitung, pengecoran dihitung, dan timbunan kembalinya dihitung. Nah, jadi WBS-nya itu dibuat ya per pekerjaan. Nah, kemudian dinilainya juga bukan hanya per orang, jadi dilihat dari bocal. Bahannya dihitung, berapa parah, berapa resikonya, seberapa parah, dan seberapa sering. Sudah dapat bahan. Kemudian orangnya, fatality kah atau berapa gitu, dikali dengan kalau misalnya keseringannya, cara kerja, metode kerjanya dilihat juga. Sudah itu alat-alat yang dipakai dilihat juga, sama lingkungannya. Mengganggu lalu lintas kah sampai kemacetan lebih dari 3 jam. Nah, kalau lebih dari 3 jam itu stok nggak bisa berjalan aktivitas, itu dinilai 5. Nah, jadi nanti ada skalanya Bapak Ibu ya. Ada skalanya 1 sampai 5. Keparahannya 1 sampai 5, sudah itu keseringannya 1 sampai 5 juga. Nah, resiko kecil itu hasil perkalian antara keparahan dan dikali keseringannya tadi itu 1 sampai 4. Jadi kalau 1 sampai 4 itu resiko kecil. Kalau dia 5 sampai 12 itu resiko sedang ya. 15 sampai 25 itu resiko tinggi.
Nah, itu bisa dihitung. Nah, yang jadi pertanyaan itu kadang adalah menyepakati, menentukan kita ambil masuk di skala 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, 5 kah itu adalah berdasarkan kajian-kajian ilmiah, lihat pengalaman-pengalaman orang, lihat dokumen-dokumen SMKK orang, kemudian lihat dari jurnal-jurnal ya. Nah, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada itu Bapak Ibu cantumkan, terutama konsultan perancangan ya, karena hasil dari penilaian bahaya itu, Bapak Ibu sekalian, IBPRP itu diserahkan ke PPK nanti. Jadi PPK ini pasti akan ada rapat hasil ya antara konsultan perancangan sama pemberi kerja. Oh, akhirnya disepakati. Resikonya ini resiko kecil, resiko sedang, resiko tinggi. Sepakat gitu ya. Ditandatangani oleh PPK. Nah, kemudian barang ini dipakai untuk lelang di bidang kontraktornya. Jadi kontraktor memakai produk hasil hitungan oleh konsultan. Nah, artinya kan akan terjadi komunikasi nih, menyepakati antara pengguna jasa dan penyedia jasa menentukan level tadi. Nah, kalau untuk yang akan menawar lelang baik konsultan pengawas maupun kontraktor, enak dia sudah ada pegangan ya. Kira-kira potensi bahayanya apa berdasarkan hasil hitungan dari konsultan perancangan tadi. Nah, kemudian ya konsultan ataupun kontraktor yang akan ikut lelang dia membuat penawaran IBPRP sampai pengendalian. Kalau masih resiko sedang akan dikecilkan lagi buat pengendalian tingkat 2-nya, tahap lanjutannya seperti itu ya. Jadi terkait dengan pekerjaan ini ya harus dihitung, direncanakan ya jenis-jenis pekerjaannya apa gitu, Pak. Oke, jadi untuk menentukan rendah, sedang, tinggi dalam sebuah proyek itu perkalian antara probability dikalikan severity ya. Ya. Itu pun standarnya menggunakan standar PUPR untuk menghitungnya ya, Pak Irfa ya. Betul. Oke. Nah, dalam tahap perhitungan probability severity itu tahapnya itu pada saat sebelum memasukkan penawaran ataukah pada saat dia sudah terima kontrak atau kayak gimana tuh Pak Irfa? Karena kan akan ada misalkan diupdate ulang kiraknya ternyata IBPR-nya ada berubah di sana pada saat pelaksanaan. Itu seperti apa Pak Irfa? Iya, jadi kalau ini kan bicaranya kita masuknya itu kan di dokumen penawaran, Pak. Nah, jadi kita harus membuat dari dokumen penawaran dulu. Makanya tadi di PCM, kalau misalnya ada pekerjaan yang ternyata beda dari yang tertulis dengan yang disampaikan pada rapat. Oh, ternyata potensi bahayanya besar sekali nih. Kok dokumen yang dikeluarkan oleh, kan berbarengan dengan HPS nih ya, PPK untuk melelangkan itu dia sudah mengumumkan pagu anggarnya sekian, ditambah dengan kerangka-kerangka acuan lainnya itu terkait dengan potensi bahaya dan lain-lain. Jadi kita nih sebagai kontraktor maupun konsultan pengawas kan menawar seperti sesuai dengan persyaratan yang diumumkan untuk dilelangkan. Sudah masuk, kita diundang untuk pemaparan, ketemu pertama kali antara pemberi kerja ataupun pengguna jasa dengan kita penyedia jasa. Ternyata pekerjaannya itu di luar dari yang tertulis, bahayanya itu cukup tinggi. Contoh ya, kami pernah itu dikontrak kan hanya bangun jembatan biasa nih Bapak Ibu. Ternyata setelah kita cek di lapangan untuk menentukan titik nol, di bawahnya itu ada pipa gasnya Pertamina. Nah, sedangkan di IBPRP kita itu nggak ada. Potensi bahaya terjadi kebakaran atau memindahkan pipa gas itu nggak ada. Kalau kita meneruskan langsung perhitungan biaya kita, ya berat. Biayanya nanti pasti nggak akan tercover gitu. Maka boleh diadakan perubahan, asalkan memang real sesuai dengan kenyataan di lapangan gitu, Pak. Itu, Pak. Oke, seperti itu ya, tetap ada koordinasi ya. Ya. Oke, lanjut lagi. Pak Muhammad Syahroni bertanya, apakah orang yang tidak punya pengalaman kerja di bidang konstruksi bisa mengambil atau mengikuti sertifikasi ahli K3 konstruksi? Silakan Pak Irfa. Ya, jadi kalau ini tapi harus diurus ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak diurus,
agak susah karena dia ini sistem. Portal PUPR itu sistem. Yang kita temui hanya ketemu komputer, bukan ketemu orang. Jadi nggak bisa diajak diskusi. Nah, tetapi di sistem itu pada saat penginputan ada namanya sertifikat pelatihan SIBIMA. Nah, kalau sertifikat pelatihan SIBIMA itu anak-anak yang baru tamat kuliah semester akhir, kalau dia difasilitasi oleh Bina Jakon untuk mengikuti pelatihan SIBIMA, itu bisa, tapi harus memang diurus. Kalau nggak diurus kolektif nggak akan jadi. Nah, tapi ngurus kolektif itu susah, sehingga ya harus diupload betul pengalamannya, ya pengalaman. Itu pertama harus dibuat pengalaman. Kedua, memang bisa dilampirkan sertifikat pelatihan sebagai pengganti ya di LSP tertentu, terutama di LSP K3 konstruksi. Itu dia nggak ada pengalaman, tapi usia ijazah dia itu dari S1 sudah 2 tahun nih. Karena mungkin dia belum bekerja atau apa, tapi dia sudah 2 tahun tamat dari S1, itu bisa dia mengambil ahli muda K3 konstruksi, tetapi harus dilatih, ikut pelatihan. Nanti ada sertifikat pelatihannya. Karena kan biasanya kita kan ada kunjungan lapangan, ada studi kasus gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga itu bisa diklaim ya sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi, asalkan dari ijazahnya itu sudah masuk di persyaratan 2 tahun setelah S1 kalau untuk ahli muda. Tetapi kalau petugas K3 konstruksi, ya tadi ya, kalau petugas K3 konstruksi SMA, tapi harus 5 tahun setelah tamat. Nah, harus ada persyaratan 5 tahun. Nah, 5 tahun itu ya harus dilatih untuk mengisi kekosongan 5 tahun nggak ada pengalaman. Dan kedua ya tentunya juga ya dia harus betul-betul di 5 tahun usianya sejak SMA, nggak bisa tamat SMA langsung. Nah, seperti itu. Itu, Pak. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau untuk dapat sertifikasi yang versinya LPJK memang harus punya pengalaman ya. Bagaimana kalau yang ahli K3 konstruksi Kemenaker? Nah, kalau ahli K3 konstruksi Kemenaker sebenarnya sama. Cuma kalau untuk yang Kemenaker, ini saya infokan juga, boleh tamatan SMA. Kalau syarat utamanya juga harus sudah bekerja. Nah, kalau teman-teman yang belum bekerja, nanti kita bantu dengan surat keterangan bekerja dari Mediatama, supaya Bapak Ibu semua bisa dapat ahli muda K3 konstruksi versinya Kemenaker. Itu informasi awal buat teman-teman semua yang, Pak, jadi kami sulit dong dapat kerja. Gimana kami mau dapat pengalaman kerja kalau kami tidak ada kesempatan untuk bekerja? Ini sering banget yang nanya antara ayam sama telur nih Pak Irfa ya. Iya, betul-betul. Orang pengalaman kerja, ditanya pengalaman kerja. Orang mau ngajuin, mereka nggak ada pengalaman kerja. Dia mau dapat pengalaman kerja, ditanya pengalaman kerja kan kayak gitu. Termasuk ikut pelatihan juga Pak. Ya ikut pelatihan harus ada pengalaman kerja. Gimana mau dapat pengalaman kerja kalau nggak ada sertifikat kan kayak gitu. Nah jadi solusinya nanti buat teman-teman semua yang tamatan SMA bisa ikut ahli muda K3 konstruksi Kemenaker, nanti surat keterangan bekerja bisa dari Mediatama akan bantu. Jadi seolah-olah teman-teman nanti kita bantu sebagai tenaga ahli di Mediatama. Itu buat teman-teman yang versi Kemenaker ya. Tapi kalau yang versi yang LPJK kata Pak Irfa tadi pengalaman harus 5 tahun. Ya, jadi bahasa itu sebenarnya tadi ya Pak Denny, dia itu 5 tahun dari ijazah, pengalaman kerja dari pelatihan. Nah, dari pelatihan sama seperti Pak Denny tadi ya, kita juga kan ngelihat dia ini memang layak nggak kita keluarkan sertifikat atau pengalaman kerja dari biasanya kalau kita dari A2K4 kita keluarin pengalaman kerja juga bisa dibantu, asalkan memang bisa dipertanggungjawabkan sama yang bersangkutan gitu. Jadi bisa dibantu sebenarnya, asalkan memang dari ijazah sudah lewat dari 5 tahun kalau untuk SMA. Kalau untuk S1 sudah lewat dari S1-nya 2 tahun gitu. Oke, Bapak Ibu semua, semakin kesini semakin seru nih Bapak Ibu semua ya. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu semua bisa raise hand ya. Nanti kita akan bukakan untuk kesempatan bertanya. Yuk silakan raise hand, tekan tombol raise hand yang ada di bagian bawah kolom monitor atau HP Bapak Ibu semua. Nah ini Pak Imron Catip ya sudah raise hand. Silakan Pak Imron di unmute terlebih dahulu. Ada pertanyaan terkait dengan seputaran keselamatan konstruksi atau SMKK. Silakan Pak. Pak Imron ya.
Halo Pak Imron, silakan Pak. Pak Imron? Oke, Pak Imron kayaknya kepencet atau gimana. Oke, Bapak Ibu semua, silakan kalau ada pertanyaan raise hand aja, tekan tombol raise hand yang ada di layar monitor Bapak Ibu semua. Nah, kalau nggak ada pertanyaan saya langsung ke Q&A. Q&A-nya udah habis juga ya. Yuk, silakan Bapak Ibu semua, masih ada waktu kita untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan sekalian silakan di raise hand aja. Oh ya, Pak Irfa, terkait dengan SMKK ini katanya ada yang petugas K3 konstruksi, ada petugas keselamatan konstruksi ya. Itu Ya, bedanya apa itu Pak Irfa untuk dua kompetensi itu? Silakan Pak. ya. Baik Pak, memang bedanya di SKKNI-nya juga beda Pak. Unit kompetensi untuk jabatan kerja itu beda. Nah, tadi ya, kalau sekarang yang kita baca-baca itu adalah memang kalau keselamatan konstruksi dia lebih luas. Orang petugas keselamatan konstruksi dia juga harus ngerti keteknikan, ngerti tentang ilmu-ilmu mutu ya, mutu tentang kekonstruksiannya. Nah, sehingga memang dari unit kompetensinya sendiri itu berbeda dengan petugas K3 konstruksi. Nah, kalau petugas K3 konstruksi kan ke orang, lebih cenderung kepada orang ya. Nah, orangnya harus selamat, harus sehat. Orang ini bisa pegawai kita, tenaga kerja kita, bisa tamu, bisa masyarakat sekitar yang di lingkungan. Tapi kalau penekanan kepada alat, bahan, nah itu nggak terlalu fokus gitu ya. Nah, itu pertama. Tapi yang paling membedakan adalah unit skemanya itu berbeda ya. Skema untuk petugas dan juga petugas K3 maupun petugas keselamatan konstruksi. Oke, tapi kalau petugas keselamatan konstruksi dari LSP atau dari BNSP atau LPJK itu udah ada nih Pak Irfa, petugas sama ahli keselamatan konstruksi. Udah ada yang punya itu Pak. Ya, kan BIMTEK Pak sekarang, karena kalau dari LSP belum ya, petugas keselamatan konstruksi itu belum. Tapi kalau BIMTEK, PU ada. Nah, sertifikat yang dikeluarkan oleh PU itu. Tapi tadi kendalanya memang se-Indonesia ini hanya PU sendiri, orang yang daftar peminatnya banyak sekali, sehingga sertifikatnya lama prosesnya. Oke, Jadi jadi sekarang masih pakai K3 konstruksi itu masih diperbolehkan karena di Permen PUPR 10 tahun 2021 itu atau bahasanya Pak, petugas K3 konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. oke, jadi boleh memilih ya Pak Irfa ya. Ya, karena belum ada maka masih diperbolehkan petugas K3 konstruksi. Petugas K3 konstruksi. Jadi itu ya target buat teman-teman semua, petugas K3 konstruksi buat yang umum ya, tapi kalau yang udah ke teknik itu ambil yang tugas keselamatan konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi itu lebih keren lagi ya. Oke, Pak Edi Darmansyah, silakan kalau ada pertanyaan di unmute terlebih dahulu Pak. Silakan Pak. Halo Pak Edi. Oke, silakan teman-teman semua tekan tombol raise hand kalau ada pertanyaan. Silakan Pak Edi. Halo? Ya, masuk Pak. Silakan Pak. Pak Edi. Ya. Ya, ini mewakili kawan-kawan. Halo? Iya, silakan Pak. Ya, mewakili kawan-kawan, kadang-kadang ingin sekali kawan-kawan tuh. Kami, Pak ya, dari Dinas PU Fokus Selatan ini Pak. Oh. Sempat jadi anak didiknya Pak Irfan Kodri. Setahun yang lalu. Salam Pak. Halo, Pak. Ya, halo Pak, apa kabar? Ya, jadi minat kawan-kawan di Fokus Selatan ini sebetulnya masih banyak Pak. Ya, terkadang memang kendalanya mereka tuh mau ikut gabung, cuman individunya cuma 1-2, tapi minat kawan-kawan di Fokus Selatan ya, cukup ya banyak itu Pak. Andai kata mungkin kalau ada apa, peluang bisa ikutan seperti tempo hari Pak, ya mungkin masih ada di apa, ya mungkin juga Pak Manto itu mungkin
mau juga mengadakan yang sesi kedua, ketiga dan seterusnya. Mungkin ya cuman pesertanya yang 1-2, tapi itu animonya masih banyak itu Pak. Jadi apa yang dilakukan Pak Pan Godri kemarin itu cukup ya membantu Pak, karena memang sistem konstruksi sekarang ini di pekerjaan itu memang diwajibkan itu ada petugas K3. Halo? Ya, halo Pak, Ya. lanjut Pak. Ya, sudah ditangkap Pak pertanyaannya Pak. Ada atau tidak untuk pelaksanaan K3 konstruksi yang versi Bapak ikuti ya? Tahun lalu ya. Ya, Oke Pak. Terima kasih Pak atas. Menteri. Oke, silakan Pak Irfa. Ini program K3 yang kayak gimana yang 2 tahun yang lalu? Boleh di-sharing nih Pak. Siapa tahu ada update lagi Pak. Yang gratisan atau yang kayak gimana nih maksudnya? Silakan Pak Irfa. Iya Pak. Ya, jadi kan kita petugas K3 konstruksikan untuk level pendidikan SMA tadi Pak. Nah, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kewajiban pemerintah kabupaten kota se-Indonesia itu melatih tingkat terampil. Kalau ahli muda itu yang melatihnya adalah tingkat provinsi. Nah, jadi kebetulan di Kabupaten Oku Selatan di Sumatera Selatan itu Dinas PUPR-nya itu ngerti karena kebetulan beliau ini juga anggota PAKI, Pak Manto yang disebutkan beliau tadi, ngerti aturan bahwa ada namanya sertifikasi K3 konstruksi, petugas K3 konstruksi untuk syarat lelang. Jadi jemput bola lah diundang PAKI Sumatera Selatan untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi di Kabupaten Oku Selatan. Tapi kan regulasi di LSP kita dulu kan Pak harus banyak orangnya. Karena kalau satu-satu itu nggak bisa. Karena terutama terkait dengan akomodasi dan orang asesor dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita sudah 3 angkatan nih. Jadi bisa 1-2 orang diadakan pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi untuk semua jabatan jenjang kerja di K3 konstruksi itu. Ya tentunya kalau yang sudah terjadi kemarin dari Lubuk Linggau sama Kabupaten Muratara satu-satu, tapi mereka yang datang ke PAKI Sumatera Selatan, bukan kami atau asesor kita dari PAKI Sumatera Selatan yang ke kabupaten itu. Karena kalau ke kabupaten itu 8 jam 10 jam Bapak Ibu sekalian ya dari pusat kota Palembang. Tapi intinya kita dari Asosiasi Profesi PAKI Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia wilayah Sumatera Selatan dan juga LSP-nya, LSP K3 Konstruksi itu ingin betul-betul membantu masyarakat jasa konstruksi untuk sadar, paham, dan memiliki sertifikat kompetensi K3 Konstruksi, syarat mereka bekerja ataupun menjadi budaya K3. Nah, jadi teman-teman dari pusat sampai ke wilayah itu mau mendukung. Nanti Pak Edi akan kita hubungi secara personal lah melalui Pak Manto atau kawan-kawan yang ada di Oku Selatan. Itu Pak. Oke, jadi solusinya Bapak Ibu semua yang punya peserta 1-2 orang bisa langsung datang ke Sumatera Selatan dalam ini di Palembang ya. Jadi kalau kita yang datang itu harus minimum peserta minimal 10-20 orang biasanya gitu ya Pak Irfa ya. Tapi kalau cuma 1-2 orang silakan datang ke Palembang, temuin Pak Irfa langsung uji kompetensi di Palembang ya. Begitu ya Pak Irfa ya. Saya langsung tegasin Pak Irfa ya. Oke, lanjut Pak Andun. Nah, Pak Andun bertanya nih ke Pak Irfa nih, gimana nasibnya ahli K3 umum nih Pak yang kayak menakar kalau kerja di konstruksi? Nanti dia bekerja di bagian apa? Silakan Pak. Oke ya. Malahan K3 umum itu harus juga ada Pak. Karena syarat menjadi P2 K3 di bidang konstruksi itu, sekretarisnya itu adalah ahli K3 umum Kemenaker. Nah, jadi ini malah si malakama juga kalau teman-teman yang nggak punya sertifikat K3 umum Kemenaker. Jadi dia nggak bisa didaftarkan sebagai sekretaris P2 K3. Dia hanya bisa menjadi anggota ya nanti dari P2 K3 ini. Sedangkan kalau proyek yang dalam tanda kutip dananya itu bukan dananya PU, bukan dananya dinas PU,
itu sangat ketat sekali ya, harus mendaftarkan anggota karyawannya ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Karena kalau terjadi apa-apa, ada kecelakaan kerja, sakit, sampai ada yang fatality di bidang konstruksi itu Bapak Ibu banyak ya. Karena kalau terjadi itu, maka yang meriksa nanti bukan kepolisian tok, Disnaker. Kalau Disnaker meriksa, Bapak katanya nggak daftarin ke dinas kami, Pak. Bapak Ibu bisa pidana. Baru ini ya, sekarang barusan ini terjadi di Palembang ini. Nggak dilaporkan sama pemilik perusahaan itu, keluarga korban yang melaporkan. Masuk penjara Bapak Ibu sekalian ya, karena tidak melaporkan itu. Nah, untuk melaporkan, kenapa kontraktor konsultan ogah melaporkan? Karena tadi syarat ke Disnaker itu harus ada ahli K3 umum sertifikasi Kemenaker yang menjadi sekretaris P2K3. P2K3 itu panitia pembina K3 yang ada di proyek. Biasanya pimpinan ketua P2K3-nya, kepala P2K3 adalah pimpinan dari proyek, perwakilan dari perusahaan. Nah, dan dia nggak harus ahli K3, tapi sekretarisnya wajib yang memiliki ahli K3 umum Kemenaker. Nah, jadi posisinya tetap ada Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun di lapangan itu kerjanya kolaborasi. Yang penting kan sertifikasi administrasi. Sertifikasi administrasi nanti yang ngerjainnya adalah ya orang itulah juga malahan, Pak. Ya. Orangnya itu aja kok yang di proyek itu. Nah, tinggal siapa yang memenuhi syarat itu yang dimajukan sebagai legalitas persyaratan personilnya. Tapi memang tim K3-nya adalah mereka tadi, seperti itu, Pak. Adalah peluangnya masih banyak, Pak. Mau jadi auditor di tingkat perusahaan konstruksi, nggak bisa ahli K3 konstruksinya LPJK jadi auditor SMK 3. Tapi nanti jangan khawatir juga. Kalau audit SMKK sudah jalan, sertifikat K3 LPJK yang akan dipakai menjadi auditor SMKK, gitu. Oke, bagi teman-teman semua yang sudah punya sertifikat ahli K3 umum, jadi nanti kalau kerja di sektor konstruksi akan menjadi sekretaris P2K3. Yang mana sekretaris P2K3 diatur dalam Permenaker 487, dan kita akan menjadi sekretaris P2K3, diwajibkan ahli K3 umum. Itu ya Pak Andun ya untuk peran ahli K3 umum di proyek-proyek konstruksi. Oke, lanjut. Pak Untung bertanya, mungkin pertanyaan terakhir nih. Untuk mencegah atau menurunkan angka kecelakaan di sektor konstruksi, ini ada tips-tipsnya nggak nih Pak Irfa? Karena kita tahu sendiri di sektor konstruksi kadang kalau hujan itu stop kerjaannya, tapi kalau nggak hujan bisa 1 kali 24 jam tuh tidak berhenti, apalagi kalau pada saat pengecoran tuh. Nah, ini ada faktor fatigue di sana. Mungkin apa nih peran-peran yang harus kita lakukan nih sebagai ahli K3 konstruksi di lapangan untuk menurunkan angka kecelakaan di sektor konstruksi. Silakan Pak Irfa. Baik Pak, terima kasih ya. Memang contoh yang disampaikan oleh Pak Denny itu betul ya. Kami ada kemarin kecelakaan membangun LRT ya di Kota Palembang itu 3 shift ya, 3 shift mereka bertiga tanpa ada pengawasan yang ketat dan juga tanpa ada ekstra yang lain-lainnya, sehingga 3 orang itu jatuhnya bersamaan, meninggal semua fatality Bapak Ibu sekalian ya, karena faktor kelelahan. Jadi berdasarkan yang sudah kita pelajari bersama bahwa ada namanya pengendalian bahaya ya. Nah, untuk kecelakaan itu bisa kita upayakan dengan pengendalian bahaya. Pengendalian bahayanya apa? Kan ada eliminasi, substitusi, metode kerja, ya administrasi dan APD. Nah, jadi 5 hierarki pengendalian bahaya ini harus kita pakai semua, kita terapkan semua. Karena kalau kita hanya mengandalkan APD, ya nggak akan jalan Bapak Ibu, atau APK, itu kan langkah terakhir. Kita sering salah, mentang-mentang kita sudah pakai APD, sudah pakai APK, itu anggap sudah aman. Padahal masih belum. Kalau kita belum melalui tahapan-tahapan yang lain. Masih ada 4 tahapan tadi kan. Jadi kalau eliminasi, kita berupaya menghilangkan potensi bahayanya. Nah, misalnya kalau kita mau menghilangkan potensi bahaya, misalnya dia kerjanya di
mau ngetes ya, ngetes airnya itu apakah ada racun ataupun kedalamannya berapa. Nah, kalau kita sendiri harus ke sana ya mungkin harus berenang atau pakai perahu nanti tenggelam. Tapi kalau kita menghilangkan potensi bahaya, kita harus berenang, kita pakai misalnya kapal kecil yang remote control untuk mengukur kedalaman ataupun sampel bisa diambil. Itu namanya eliminasi. Kemudian substitusi ya, kita masukkan alat apa, cara apa sehingga dia bisa menghilangkan atau mengurangi potensi bahaya. Contoh, kita memperbaiki bola lampu ya yang ada di plafon. Kalau kita pakai tangga, ada kemungkinan tangganya jatuh. Jadi kita pakai stick dari bawah untuk mengganti lampu. Nah, itu adalah eliminasi ya. Kemudian metode kerja. Nah, misalnya kita metode kerjanya untuk menggali tanah ya. Nah, pada saat dia menggali tanah itu kan kalau manual, sedangkan kita sudah tahu jenis tanahnya itu rawan longsor dan penggaliannya lebih dari 1,8 meter misalnya. Maka mau tidak mau kita penggalinya tidak manual, harus menggunakan alat berat misalnya ya. Atau misalnya kita pakai turap sementara. Nah, itu adalah mengendalikannya ditambah dengan metode kerja. Berikutnya pengendalian berupa administrasi. Kita buat SOP, kita buat JSA ya. Izin kerjanya tadi kata Pak Denny mau ngecor ya. Orang ahli K3 jangan mengizinkan ngecor itu kalau tidak ada perhitungan dulu berapa kubik sih yang akan dicor, berapa orang yang disiapkan, kemudian suplai betonnya itu mereka sanggup sampai kan ada perhitungan lokasinya berapa jauh, sehingga kadang yang membuat lambat itu adalah mobil ready mix-nya, bukan tukang kita. Kadang betonnya itu sudah habis terhampar, ready mix-nya belum nyampe sehingga sampailah di 24 jam. Nah, jadi kita minta orang ahli K3 minta semua data itu sehingga nanti bisa kita izinkan keluarkan surat izin kerjanya ya. Nah, kalau izin kerjanya sudah kita tanda tangani, tentu kan di situ ada langkah-langkah. Kalau sampai memang harus 3 shift berarti harus ada pengganti. Shift 2-nya siapa ya, shift 3-nya siapa, atau memang SDM-nya cuma segitu berarti harus ditambah pengawasan. Mungkin dikasih makanan ataupun apa suplemen seperti orang di lab. Di lab itu kan kalau memang dia berhadapan dengan bahaya terus, ya dia kasih susu encer atau apa gitu ya. Jadi sehingga mengurangi potensi bahaya. Itu Pak jawabannya Pak Untung. Terima kasih. Oke, gitu ya Pak Untung ya, pengendalian risiko melalui hierarki pengendalian risiko, eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Itu salah satu tips buat teman-teman semua dapat menurunkan angka kecelakaan di sektor konstruksi. Oke, ini mungkin, adakah waktu maksimum evakuasi tanggap darurat pengosongan gedung saat konstruksi atau saat gedung itu sedang beroperasi? Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih dari Pak Yanti Solihat. Untuk evakuasi tanggap darurat untuk pengosongan gedung saat konstruksi. Nah, ini mungkin saat pembangunan nih Pak, ada kejadian misalkan eksiden, misalkan ada kebakaran pada saat pembangunan gedung. Nah, itu sistem tanggap daruratnya kayak gimana itu Pak? Ya, makanya kita pada saat membuat sistem tanggap darurat pada saat konstruksi itu harus dipastikan Bapak Ibu ada set plan. Ya, gambar set plan kondisi darurat lokasi kerja kita itu harus ada betul-betul. Itu pertama. Kedua, harus ada petugas tanggap daruratnya. Kemudian pintu darurat, jalur evakuasi, titik kumpul ya, sirine, sarana prasarana tanggap darurat itu harus ada. Dan ini harus disimulasikan, dipraktekkan sehingga kita bisa mengukur berapa lama sih terkumpulnya seluruh karyawan kita di titik kumpul. Karena kalau tidak pernah kita simulasikan kondisi darurat, kita nggak bisa mengukurnya Bapak Ibu. Berapa lama gitu. Walaupun kita buat standar 30 menit, 10 menit. Emang bisa kita pastikan 10 menit ngumpul semua? Pintunya aja mereka nggak ngerti kan. Di mana ya pintunya? Tangga daruratnya di mana, jalur evakuasinya di mana, karena tidak pernah dipakai, tidak pernah dicontohkan. Seperti tsunami ya waktu itu, ternyata cepat sekali seret. Karena kita juga nggak pernah. Kalau di Jepang kan sudah ada
sudah ada SOP-nya seperti apa. Walaupun tetap ya takdir semua, tetapi kita itu ada informasi ataupun kondisi tanggap darurat kita yang sudah kita siapkan. Jadi masalah waktu itu adalah ya kita harus adakan simulasi kekuatan tim kita ini mampu berapa lama gitu sampai kepada titik kumpul, titik aman yang kita siapkan gitu, Pak. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya, walaupun keadaan konstruksi pun kita juga harus menyediakan tim tanggap darurat untuk menyelamatkan kalau terjadi kecelakaan, kebakaran ataupun kecelakaan-kecelakaan lain yang bersifat darurat ya. Pastikan jalur evakuasinya udah benar ya, sama assembly point-nya sudah memadai. Itu intinya dan harus disimulasikan kata Pak Irfan tadi. Oke, sudah pukul 3. Saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Irfa dan juga Pak Denny. Terima kasih juga teman-teman semuanya sudah aktif nih. Luar biasa untuk sesi kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita closing untuk webinar hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Irfa. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif, Pak Denny ya, yang terus bersemangat walaupun di hari libur Sabtu seperti ini masih memfasilitasi masyarakat jasa konstruksi ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya untuk sharing knowledge ya, pengetahuan tentang K3 ini. Saya dan juga teman-teman dari DPW Paki Sumatera Selatan dan LSP K3 Konstruksi itu mengucapkan terima kasih atas kesempatannya bisa sharing, bisa saya juga malah banyak menyerap ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Kami bukan mengajar, tapi kami belajar juga dengan Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya berusaha mulai mempraktekkan, menggunakan apa yang sudah kita dapatkan hari ini, dan jangan puas dengan apa yang kita dapat sekarang terkait dengan ilmu ya, terkait dengan kompetensi. Terus dikembangkan. Ternyata banyak ya K3, ada K3 umum, ada K3 konstruksi, ada namanya tim darurat P3K bekerja di ketinggian seperti player-player yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Jadi ya terus kita belajar, semoga circle-nya pekerja K3 itu kita inilah. Jadi kalau attitude kita juga nggak bagus atau kita juga tidak menerapkan, ya nanti akan ketemu kita ini juga. Jadi kami mohon maaf apabila selama menyampaikan materi kurang berkenan, yang jelas bukan menggurui, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfa dan juga teman-teman, terima kasih banyak, dan pastikan teman-teman sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama ya supaya mendapatkan info cepat link registrasi untuk webinar Sabtu depan. Nah, tapi jangan dulu kemana-mana Pak Irfa dan juga teman-teman semuanya, kita akan sama-sama putarkan siapakah yang akan mendapatkan door prize dari Media Tama, yaitu door prize mengikuti sertifikasi auditor SMK 3 gratis. Persembahan dari Media Tama senilai Rp3.750.000 dan ini apabila teman-teman mendapatkannya, syaratnya adalah teman-teman telah mengikuti sertifikasi ahli K3 umum. Baru teman-teman bisa dapat. Nah, kalau misalkan nanti diputar namanya, kemudian muncul namanya, silakan klik raise hand ya teman-teman, supaya kita bisa tahu siapakah yang mendapatkan pemenangnya untuk sertifikasi auditor SMK 3. Persembahan dari Media Tama Academy. Selamat kepada atas nama Warsana. Apakah ada Warsana? Ada. Oke. Selamat atas nama Warsana ya, mendapatkan 1 door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Dan nanti akan dihubungi oleh tim kami di jam kerja ya teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan juga partisipasinya teman-teman semuanya. Pastikan sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama dan juga sudah mengisi absensi. Kita akan kembali lagi nanti di Sabtu depan di jam yang sama di pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Pantengin terus saja di grupnya, kita akan infokan judul dan juga linknya di sana. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Rini. Irfa Qadri. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfa, Pak Denny, dan juga teman-teman. Pak Denny, Pak Arif.